Menjelang Hari Besar Keagamaan Natal tanggal 25 Desember tahun 2024 dan Tahun Baru tanggal 1 Januari tahun 2025, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku telah melakukan pemantauan terhadap stok bahan bakar minyak yang ada di Provinsi Maluku dan Kota Ambon, ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Abdul Haris kepada media pada Jumat, tanggal 21 Desember tahun 2024, di ruang kerjanya. Pada kesempatan itu Haris menyampaikan kepada masyarakat untuk jangan khawatir dengan kondisi bahan bakar minyak seperti Pertalite, solar dan minyak tanah, karena stok dijamin aman dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Terkait isu kelangkaan minyak tanah beberapa waktu yang lalu, Haris menjelaskan bahwa hal itu disebabkan karena keterlambatan pendistribusian. Oleh sebab itu dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk jangan membeli minyak tanah secara berlebihan melainkan sesuai kebutuhan. Terkait dengan kesiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu Natal tanggal 25 Desember 2024 dan Tahun Baru 1 Januari 2025, kami Dinas ESDM Provinsi Maluku telah melakukan pemantauan terhadap kondisi stok bahan bakar minyak yang ada di Provinsi Maluku, lebih khusus lagi di Kota Ambon. Sesuai dengan surat Kepala BPH Migas nomor T-5-05/BPH-2024 kepada Bapak Gubernur Provinsi Maluku tertanggal 12 Januari 2024 yang lalu, itu terkait dengan jumlah kuota BBM yang subsidi untuk kebutuhan Provinsi Maluku di tahun 2024. Dari total kebutuhan stok yang diberikan kepada Provinsi Maluku, itu ada 3 jenis bahan bakar minyak yang bersubsidi. Yang pertama itu adalah solar. Solar total kuota untuk Provinsi Maluku itu adalah 60.885 kiloliter. Ini untuk kebutuhan 11 kabupaten kota. Kemudian yang kedua adalah minyak tanah. Total kuota untuk Provinsi Maluku adalah 106.153 kiloliter untuk 11 kabupaten kota. Dan yang terakhir yaitu Pertalite. Pertalite ini total kuota yang diberikan untuk Provinsi Maluku itu adalah 123.324 kiloliter untuk 11 kabupaten kota. Berdasarkan stok bahan bakar minyak yang diberikan ke Provinsi Maluku ini, diharapkan kepada Bupati, Wali Kota untuk berperan aktif turut serta mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi ini agar dia tepat sasaran dan juga tepat volume. Lebih jauh lagi dapat kita jelaskan bahwa ketahanan stok bahan bakar minyak, khususnya 3 jenis bahan bakar minyak tadi, yaitu untuk minyak tanah saat ini, data terbaru tanggal 19 Desember 2024 kemarin, stok yang tersedia untuk minyak tanah adalah sebanyak 10.560 kiloliter. Kalau penggunaan rata-rata per hari itu adalah 220 kiloliter, berarti dari stok tersebut tadi tersedia sebanyak 48 hari ke depan, yaitu sampai dengan tanggal 4 Februari 2025 nanti. Kemudian untuk Pertalite, stok yang tersedia yaitu sebanyak 18.437 kiloliter. Penggunaan rata-rata per hari itu adalah 179 kiloliter, sehingga stok ini tersedia untuk 103 hari ke depan, yaitu sampai dengan tanggal 1 April 2025 nanti. Dan yang ketiga adalah solar. Saat ini stok yang tersedia sebanyak 13.880 kiloliter
dengan penggunaan rata-rata per hari itu adalah 1.735 kiloliter. Dengan demikian, stok ini cukup untuk 8 hari ke depan, yaitu sampai dengan tanggal 27 Desember 2024. Untuk penambahan stok itu setiap minggu akan ada kapal pengangkut yang masuk untuk mensuplai kebutuhan jenis bahan bakar minyak untuk masyarakat yang ada di Provinsi Maluku. Kemudian mendekati hari pelaksanaan hari besar keagamaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, kami telah beberapa kali melakukan tinjauan ke lapangan. Yang minggu lalu itu tanggal 13 Desember 2024 bersama dengan Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku dan juga dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Kita turun bersama-sama mengecek di beberapa titik, ternyata stok bahan bakar masih tersedia dalam jumlah yang cukup. Kemudian tadi hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 kami juga melakukan tinjauan lapangan bersama-sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID, sekaligus mengecek stok bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat pada saat nanti Natal 25 Desember dan Tahun Baru 1 Januari 2025. Dari tinjauan lapangan tadi, rata-rata harga masih tetap stabil dan stok tersedia dalam jumlah yang cukup. Di beberapa minggu kemarin ada sedikit isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak. Tapi 2 kali tinjauan lapangan, yaitu pada hari Rabu tanggal 13, hari Jumat tanggal 13 Desember dan hari Jumat ini tanggal 20 Desember, ternyata stok tersedia dalam jumlah yang cukup. Kemarin kepanikan masyarakat itu terjadi secara biasanya saja. Jadi masyarakat agak panik dengan ketersediaan bahan bakar khususnya minyak tanah di lingkungan. Biasanya ada sedikit keterlambatan pendistribusian oleh mobil-mobil tangki dari Pertamina maupun dari agen-agen yang ada di Kota Ambon. Itu masyarakat mengira bahwa terjadi kelangkaan stok, padahal sebenarnya tidak, itu hanya keterlambatan pendistribusian. Sehingga masyarakat merasa panik, yang biasanya mereka membeli per hari itu sekitar 2 cerigen yang masing-masing isinya 5 liter. Jadi kalau 2 cerigen itu 10 liter. Mereka karena panik, takut bahwa stok ini akan habis dan lama baru tersedia, akhirnya mereka membeli sampai 10 cerigen. Ini kan kalau 10 cerigen itu kan berarti sudah 50 liter. Padahal ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Itu hanya keterlambatan distribusi oleh mobil-mobil tangki dari Pertamina maupun dari agen. Jadi kami himbau kepada masyarakat, dari data yang tadi saya sampaikan, stok bahan bakar khususnya minyak tanah itu tersedia dalam jumlah yang cukup sampai 48 hari ke depan, yaitu pada sampai dengan tanggal 4 Februari. Jadi masyarakat tidak perlu panik. Tidak perlu membeli dalam jumlah yang cukup banyak, secukupnya saja, karena tiap waktu akan ada mobil-mobil tangki distribusi dari Pertamina maupun dari agen yang akan mendistribusikan minyak ke agen-agen dan penyalur yang ada di lingkungan masyarakat, tempat tinggal masyarakat. Kemudian langkah-langkah antisipasi apabila terjadi kelangkaan BBM seperti yang isu yang beredar di masyarakat kemarin. Kami pemerintah Provinsi Maluku, Dinas ESDM
dan juga jajaran Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Maluku dan yang ada di kabupaten kota selalu melakukan koordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga cabang Ambon untuk menjaga kelancaran distribusi minyak tanah kepada agen-agen dan pangkalan-pangkalan yang selanjutnya akan dijual kepada masyarakat. Untuk diketahui bahwa di kota Ambon sendiri ada 8 agen, sedangkan penyalurnya itu ada 1.643 penyalur. Ya. Jadi kita terus melakukan koordinasi yang baik dengan PT Pertamina Patraniaga untuk menjaga jangan sampai terjadi keterlambatan pendistribusian sehingga mengakibatkan kepanikan pada masyarakat. Kemudian juga kami melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di semua kabupaten kota di Provinsi Maluku untuk mengantisipasi apabila ada indikasi kelangkaan BBM khususnya minyak tanah di wilayah kabupaten kota, wilayah kerja Dinas Perindak kabupaten kota masing-masing. Kalau sampai hal ini terjadi, segera menyampaikan informasi ini kepada pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas ESDM untuk diteruskan kepada Pertamina Patraniaga agar dapat dilakukan extra dropping. Jadi tidak bisa secara langsung dari istilahnya kabupaten kota langsung ke PT Pertamina Patraniaga, tapi melalui mekanisme menyampaikan ke Dinas ESDM Provinsi Maluku, kami akan langsung berkoordinasi dengan Pertamina Patraniaga untuk melakukan extra dropping, tambahan kota, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu tidak terjadi dan tidak membuat kepanikan di masyarakat. Sampai dengan hari ini tanggal 20 Desember 2024, hasil monitoring dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota menunjukkan bahwa belum ada indikasi terjadi kelangkaan BBM, khususnya minyak tanah yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan intensitasnya cukup meningkat pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Natal 2024 dan tahun 2025. Jadi sekali lagi kami menghimbau stok tersedia dalam jumlah yang cukup. Jangan membeli minyak tanah berlebihan. Belilah sesuai dengan kebutuhan, dan ini akan kami sampaikan ke agen dan penyalur untuk membatasi jumlah yang dibeli per hari oleh per rumah tangga, sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Biasanya ini terjadi, kepanikan ini juga merupakan dampak dari penggunaan media sosial. Saya kasih contoh, misalnya di Kebun Cengke, misalnya di BTN Kebun Cengke, apabila ada mobil tangki distribusi yang terlambat, ini masyarakat sudah mulai panik, dikira bahan bakarnya yang langka. Padahal tidak ada kelangkaan bahan bakar minyak, khususnya minyak tanah, cuma keterlambatan distribusi. Sehingga kepanikan masyarakat itu mereka membeli dalam jumlah yang berlebihan, yang tadi saya bilang sampai dengan 10 jerigen, padahal itu tidak perlu. Pada saat kondisi seperti itu, media sosial ini turut mempengaruhi kondisi masyarakat. Dia berkembang dari satu lokasi ke lokasi yang lain, misalnya di Kebun Cengke sampai ke arah Stain sana, atau sampai ke Batu Merah dan meluas ke desa-desa tetangga bahwa terjadi kelangkaan BBM, padahal itu tidak terjadi, hanya keterlambatan pendistribusian. Kami kemarin telah melakukan rapat dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, termasuk dengan PT Pertamina Patraniaga dan juga dengan asosiasi penyalur bahan bakar minyak khususnya minyak tanah, yaitu Hiswana. Ya, kami sudah melakukan rapat koordinasi di lantai 6 kantor Gubernur Maluku untuk mengantisipasi hal-hal seperti yang diisukan di masyarakat.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai bahan informasi kepada masyarakat. Kami Dinas SDM Provinsi Maluku menyampaikan selamat Natal 25 Desember 2024 bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan Natal, dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2025 bagi semua warga masyarakat Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon.